Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah doa pagi online. Saya percaya kasih kemurahan Tuhan senantiasa melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya akan membawakan tema tetap tinggal di dalam kasih dan setia. Untuk itu mari saya mengajak setiap kita membaca bersama-sama dari Amsal pasalnya yang ketiga. Kita akan baca dari ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kasih dan setia. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita hari ini adalah yang pertama, janganlah kita meninggalkan kasih dan setia. Di 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata seperti ini, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi kasih itu merupakan gambaran daripada Allah sendiri. Kasih adalah sesuatu yang Allah ajarkan dalam kehidupan kita. Dan kasih serta setia ini adalah sebuah rangkaian yang luar biasa yang tidak terpisahkan. Makanya firman Tuhan berkata, jangan meninggalkan kasih dan setia kita. Karena barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Ada sebuah ilustrasi, saudara. Suatu hari ada seorang suami yang membeli sebuah sepeda motor baru. Ya, sepeda motor ini sudah dia idam-idamkan begitu lama, dia sudah menginginkannya begitu lama, bahkan dia memasang gambarnya di kamarnya. Jadi setiap hari dia selalu memandangi akan motor itu, kapan motor itu bisa dibeli. Singkat cerita akhirnya dia bisa membeli motor itu, ya, motor yang sangat dia idam-idamkan itu, walaupun dia membelinya bukan secara cash, tetapi secara kredit, ya. Dan dia kreditnya cukup lama, yaitu sekitar 5 tahun. Ya, jadi singkat cerita, ketika motor itu datang, hatinya itu berbunga-bunga. Hatinya sangat senang bahwa motor yang selama ini dia idamkan, dia terima. Lalu si suami ini setiap hari hanya mengelus-elus motornya, ya, dilap, dicuci. Bahkan kalau ada debu yang menempel sedikit langsung dilap. Singkat cerita, suatu hari dia mendapatkan undangan dari kerabatnya yang rumahnya agak jauh dari dia. Dan dia ketika berangkat ke undangan tersebut, dia mengajak istrinya, saudara. Mengajak istrinya untuk pergi bersama-sama naik motor yang baru dia beli. Wah, dengan bangganya, dengan senangnya, dia mengendarai motor itu dan memboncengkan istrinya di belakang. Dan perjalanannya sebenarnya tidak terlalu jauh, kira-kira 1 jam dari rumahnya. Tetapi yang jadi masalah, saudara, di tengah-tengah perjalanan mereka, jalan yang mereka lalui adalah bukan jalan yang bagus. Jadi jalannya itu berlobang-lobang, ya, mungkin karena aspalnya sudah banyak yang terkelupas karena cuaca, karena hujan, karena panas, akhirnya banyak lobang di jalan. Si suami sebenarnya sudah berhati-hati sekali mengendarai motornya.
Tetapi karena mungkin lubang atau jalannya itu begitu buruk, sehingga apa? Dia sempat ban motornya itu masuk ke salah satu lubang dan motornya menjadi oleng. Dan akhirnya mereka berdua jatuh dari motor, kubrak gitu ya. Lalu saudara, setelah jatuh, si suami jatuh ke kanan, si istri jatuh ke kiri. Si suami langsung buru-buru bangkit. Dan yang pertama dia lakukan adalah dia menghampiri motornya. Dia cek motornya. Dia lihat sekeliling motornya. Apakah motornya itu dalam keadaan baik atau bagaimana. Dan ternyata di motor itu ada goresan yang cukup parah saudara. Lalu dia mendirikan motor itu, menuntunnya ke pinggir jalan, lalu mulai meraba-raba bagian motor yang lecet dan sebagainya. Nah, dia melupakan istrinya yang jatuh tertelungkup di sebelah kirinya. Lalu si istri berteriak, "Pah, tolong ono aku. Aku ya kakiku sakit. Malah motornya yang dielus-elus, bukan istrinya." Lalu dengan gampangnya si suami ngomong seperti ini, "Bu, maaf ya, habis motor ini belum selesai dibayar, belum lunas dibayar. Tetapi kalau ibu kan sudah lunas dibayar oleh darah Yesus." Saudara, seringkali tanpa kita sadari, banyak dari antara kita juga berlaku seperti itu. Awal-awalnya kita ketika mencintai sesuatu, kita menggebu-gebu untuk mendapatkannya. Tetapi ketika di dalam perjalanannya hati kita berpaling kepada sesuatu yang mungkin lebih menarik, kita melupakan yang dulu pernah kita miliki. Jadi saudara, jangan pernah meninggalkan kasih dan setia. Kalau di sampingmu ada istrimu, di dalam hidupmu ada apa yang Tuhan percayakan, baik itu pekerjaan, baik itu pelayanan, keluarga, dan sebagainya, tetap memiliki kesetiaan, memiliki kasih dari apa yang sudah Tuhan percayakan. Lalu saudara, bagaimana kita bisa tidak meninggalkan kasih dan setia kita? Ayat selanjutnya dikatakan, kalungkanlah itu pada lehermu. Saudara, kasih dan setia itu dikalungkan di leher kita. Artinya kasih dan setia itu jadikanlah perhiasan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang selalu tampak, sesuatu yang selalu kita kenakan, yang selalu kita banggakan dalam hidup kita. Dikalungkan artinya selalu menempel di dalam kehidupan kita. Lalu yang berikutnya dikatakan bukan hanya dipakai, tetapi ayat selanjutnya dikatakan, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kasih dan setia biarlah manunggal dalam hidup kita. Kita senantiasa belajar untuk tetap memiliki kasih, memiliki kesetiaan, dengan terus belajar dan menjadikan kedua hal itu sesuatu yang selalu kita kerjakan dalam hidup kita, sehingga itu benar-benar tertulis di dalam loh hati kita, yang akan membuat hidup kita, yang akan membawa hidup kita selalu berada di dalam kasih Tuhan. Dan ada berkat yang luar biasa ketika kita tidak meninggalkan kasih dan setia kita, dan kita tidak menjauh dari kasih dan setia. Di ayat yang keempat dikatakan, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Allah mencari orang yang setia. Manusia juga mencari orang yang setia. Ketika hari-hari Tuhan percayakan apapun juga dalam kehidupanmu, mari tetaplah setia dan pegang teguh itu dalam kehidupan kita. Maka ada penghargaan yang luar biasa
yang Tuhan berikan juga dari sesama kita buat kehidupan kita. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.